445. Penyergapan. Tapi, Hani Qian bertiga tetap tidak melakukan apa-apa, karena ada Kaisar Monster dan Kaisar Si di sebelah mereka. Mereka bertiga bertindak pun takkan ada hasil. Transmisi suara, biarkan Mona Feng turun tangan. Hani Qian berkata dengan sungguh-sungguh. Haha. Pada saat ini, Jerry Bai di samping tiba-tiba tertawa sejenak, dan memandang Hani Qian dengan sinis. Inikah sekte besar wilayah selatan? Ini konyol. Dalam satu sekte ternyata tidak bisa menemukan pendekar hitam selevel untuk menghentikan warrior yang, dan sekarang masih menyuruh master alam bangsawan kelas 7 untuk menembak. Konyol. Mona Feng, semua orang pernah mendengarnya. Dia adalah master veteran alam bangsawan, salah satu master alam bangsawan yang terbaik di Istana Bunga, bahkan di seluruh wilayah selatan juga sangat terkenal. Karena pernah menjadi 4 bunga kecil Istana Bunga yang pertama, rekor terbaik adalah alam pemenang tingkat 3 yang menghabisi puncak alam spiritual. Pertempuran itulah yang membuat wilayah selatan terkenal. Kaisar Monster di samping juga menggelengkan kepalanya. Alam bangsawan peringkat 7 vs alam spiritual tingkat 2, Istana Bunga ini benar-benar tak tahu malu. Diejek oleh Jerry Bai, Helena Qian mendengus dan membalas, Jerry Bai, kamu bicara bagaikan kekaisaran Qin dapat menemukan pendekar hitam dengan urutan yang sama melawan bajingan kecil itu. Dia memegang senjata Dao dan kaisar pedang sarung pedang kuno di tangannya, dan pahami jiwa pedang tingkat 8, domain pedang, dan benda spiritual langit dan bumi. Istana Bungaku mengirimkan pendekar hitam dari alam bangsawan tingkat ke-7 untuk menghadapinya, dan ini sudah memberinya muka. Sungguh tidak tahu malu. Jerry Bai berkata dingin, gunakan alam bangsawan tingkat 7 untuk menghadapi pendekar hitam alam spiritual tingkat 2, dan kamu masih bicara dengan sombong, aku Jerry Bai meremehkanmu. Jerry Bai, apakah kamu ingin bertarung? Helena Qian berkata dengan wajah cemberut. Takut padamu. Ayo. Helena Qian bergerak dan melarikan diri menuju kehampaan. Jerry Bai mendengus ketika melihatnya, dan kemudian dengan cepat mengikuti. Segera, ada pertarungan sengit antara keduanya dalam kehampaan. Di Istana Qingzu, warrior yang berdiri memegang pedang, di sekelilingnya ada ribuan mayat murid Istana Bunga. Kecuali mayat murid Istana Bunga, ada juga 200 pedang hitam berputar-putar. Sebelumnya, dia menggunakan formasi pedang untuk membunuh murid-murid Istana Bunga ini. Tapi dia tidak mudah, karena murid-murid Istana Bunga ini semua melawan. Tapi untungnya, tubuhnya kuat dan dia memakai baju besi Raja Manusia di dalamnya. Murid-murid Istana Bunga ini tidak dapat menyebabkan kerusakan yang berarti padanya. Melirik sekilas samar-samar ke manik iblis darah yang dengan bersemangat menyerap darah di sekitarnya. Sosok warrior yang melintas, dan dia menyapu ke aula utama aula Qingzu, lalu mengambil semua barang berharga di dalamnya. Dengan sentikan jari, api hantu bangkit melawan badai, dan dengan suara ledakan, seluruh puncak Qingzu menjadi abu dalam waktu kurang dari beberapa saat. Bunuh murid Istana Bunga kami dan bakar aula Istana Bunga aku. Sejak leluhur pendiri, Istana Bunga kami tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Tidak peduli seberapa jenius kamu, dan siapapun yang mendukung di belakang kamu, kamu pasti akan mati. Ketika kamu mati, Istana Bungaku akan menahan jiwamu dan membiarkan jiwamu terbakar matahari selamanya. Di atas Istana Bunga, suara Hani Yani tak sedikit galak terdengar. Warrior yang menatap kehampaan, mencibir, dan berkata, aku, warrior yang bersumpah demi jiwaku, dalam hidup ini, aku pasti akan membuat semua murid Istana Bungamu punah, dan membiarkan tradisi Istana Bunga musnah dari dunia.
Jika aku tidak bisa melakukannya, aku warrior yang bersedia kehilangan jiwa aku dan tidak pernah jatuh dalam reinkarnasi. Oke, oke, oke. Di atas udara, Hani Qian berkata dengan ekspresi muram, bunuh murid istana bungaku, hancurkan istana bunga aku ingin melihat bagaimana kamu warrior yang bisa melakukannya. Kami akan menunggu dan melihat. Warrior yang mendengus dingin, dan sayap di punggungnya mengepak, mengarah ke angin puyuh dan menghilang di tempat yang sama, berkedip menuju puncak gunung berikutnya. Di atas kehampaan, Hani Qian tidak merahasiakan niat membunuh, wajahnya buas, seolah-olah dia bisa menjadi gila kapan saja. Di samping, energi hitam Kaisar Si dan Kaisar Monster menggelora di tubuh mereka, siap beraksi kapan saja. Ketika Master Alam Kaisar menembak, warrior yang tidak memiliki kekuatan perlawanan sama sekali, sehingga mereka harus memastikan bahwa mereka dapat menghentikan ketika Hani Qian menembak, jika tidak, warrior yang dapat terbunuh dalam hitungan detik. Setelah beberapa lama, Hani Qian menarik napas dalam-dalam dan melirik Kaisar Si dan Kaisar Monster dengan muram, kepahitan di matanya tidak disembunyikan. Jika bukan karena dua orang di depannya, membunuh warrior yang hanyalah masalah sepele. Dengan dua orang ini di sini, Istana Bunga tetap bisa membunuh warrior yang. Lagi pula, jika semua pendekar hitam alam bangsawan di Istana Bunga berkerumun, apa yang dapat dilakukan warrior yang bahkan dengan senjata Dao? Tapi bagaimanapun juga, dia tetap tidak bisa mengabaikan gengsi, dan mengirim sekelompok alam bangsawan untuk membunuh alam spiritual. Bahkan jika warrior yang terbunuh, Istana Bunganya pasti akan menjadi bahan tertawaan pendekar hitam wilayah selatan. Aku harap Mona tidak akan mengecewakanku. Hani Qian berbisik di dalam hatinya. Begitu warrior yang tiba di gunung berikutnya, seorang wanita sudah menunggunya di sana. Penampilan wanita itu sangat cantik, jauh lebih cantik dari dua sebelumnya. Tentu saja, bagi warrior yang, penampilan lawan sama sekali tidak menarik baginya. Yang dia pedulikan adalah aura yang terpancar dari lawan, aura itu lebih kuat dari pedang Phoenix sebelumnya. Aku tetap saja sedikit terlambat. Mona Feng memandang warrior yang perlahan dan berkata, aku tidak menyangka kamu benar-benar membantai murid Istana Bungaku di Istana Bungaku dan membakar Istana Bungaku. Terlebih lagi, aku tidak menyangka, kamu hanya alam spiritual tingkat 2, dan kamu juga anak Maria Feng. Sepertinya, hari ini kamu datang ke Istana Bunga untuk membalaskan dendam ibumu. Bukankah ini sudah jelas? Dengan gerakan pergelangan tangan warrior yang, pedang Kong Sun muncul di cakar naganya. Hari ini, siapapun yang mencegahnya membantai Istana Bunga, dia akan membunuh semuanya, bahkan jika ada sahabat baik ibu di antara mereka yang menghalangi, dia tetap akan bunuh. Mona Feng merenung sejenak, lalu berkata, kembalilah, demi ibumu, aku tidak bunuh kamu. Sementara aku belum berubah pikiran. JSS. Sebuah cahaya pedang melintas di lapangan, menebas ke arah Mona Feng. Mona Feng menghela nafas sedikit, dia tahu bahwa ini adalah jawaban warrior yang. Dengan jentikan jarinya, kelopak energi meledak, bertabrakan dengan cahaya pedang warrior yang di udara, dan kemudian keduanya meledak sepenuhnya. Ribuan bunga bersaing untuk kecantikan. Mona Feng mengucapkan suara yang kuat, dengan gerakan dengan kedua tangan, dan dalam sekejap, semua bunga di seluruh gunung bangkit dari tanah, berubah menjadi hujan bunga yang memenuhi udara, dan setiap kelopak berputar dengan kecepatan tinggi setajam pisau. Itu hanya dalam 1 detik, dan keduanya dikelilingi oleh kelopak yang menakutkan ini dalam jarak 100 meter. Keterampilan hitam tingkat langit.
Melihat adegan ini, warrior yang sedikit menyipitkan matanya, dan hanya keterampilan hitam tingkat langit yang bisa memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Dia tidak menyangka ternyata pihak lain memiliki keterampilan hitam tingkat langit yang sangat mengejutkannya. Menarik napas, warrior yang berjalan menuju Mona Feng perlahan. Tentu saja, Mona Feng tidak akan meremehkan warrior yang dia adalah master veteran alam bangsawan. Dia memiliki pengalaman yang kaya dan tentu saja tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah dengan meremehkan musuh. Warrior yang bisa membunuh dua penguasa puncak alam bangsawan di depan, lalu apakah mungkin dia lemah? Tentu saja tidak, jadi dia akan melakukan yang terbaik saat dia menembak, berharap bisa membunuh dengan satu pukulan. Melihat warrior yang berjalan perlahan, Mona Feng menunjukkan tatapan kejam di matanya, melambaikan tangan kanannya, dan berteriak, "Pergi!" Selesai bicara, kelopak-kelopak di udara tiba-tiba melesat ke arah warrior yang seperti bunga pir yang menyerang. Ketika kelopak-kelopak yang menakutkan ini datang dalam jarak 5 kaki dari warrior yang membuka bibirnya dengan ringan dan berteriak dengan suara rendah, "Berhenti!" Begitu kata-kata itu jatuh, kelopak-kelopak itu tiba-tiba berhenti di mata terkejut Mona Feng. Tapi kelopak dalam jarak 10 kaki dari warrior yang tidak bisa mendekat lagi. Hancur. Warrior yang tiba-tiba berteriak, dan tiba-tiba, dengan suara "bang", semua kelopak di domain pedangnya tiba-tiba berubah menjadi tumpukan debu. Tapi wajah warrior yang menjadi pucat. Apakah itu senjata Dao pedang Kong Sun, domain pedang, atau benda spiritual langit dan bumi, tidak dapat digunakan tanpa batas. Setelah 3 pertarungan, meskipun didukung oleh batu energi tingkat unggul, dia sendiri masih memiliki beberapa masalah. Sama seperti kali ini, meskipun keterampilan hitam tingkat langit dihancurkan dengan domain pedang, dia masih terluka oleh kekuatan keterampilan hitam tingkat langit, bukan luka luar, melainkan luka dalam, organ dalamnya sebenarnya telah terluka. Dia adalah manusia, bukan dewa. Dia sekarang terlalu banyak memaksakan dirinya. Kesenjangan alam antara dia dan lawannya saat ini terlalu besar. Meskipun dia memenggal 2 alam bangsawan dan membantai banyak murid Istana Bunga, dia menggunakan pengurasan kekuatan tubuh untuk menguatkan tubuhnya. Secara umum, alamnya masih sedikit rendah, dan dia tidak bisa mengendalikan pedang Kong Sun dan menggunakan domain pedang sesuai keinginannya. Jika dia juga alam bangsawan, akan sangat mudah untuk menghadapi keterampilan hitam tingkat langit ini. Domain pedang. Mona Feng berkata dengan sungguh-sungguh, ternyata memang adalah domain pedang. Aku harus mengatakan bahwa kamu sangat berbakat. Dalam 10.000 tahun ini, kamu adalah super jenius wilayah selatan sejak leluhur pendiri Sekte Pedang. Sangat disayangkan bahwa super jenius seperti kamu adalah musuh bebuyutan Istana Bunga kami. Dalam hal ini, lebih baik menyingkirkan kamu sebelum kamu tumbuh. Jika tidak, Istana Bunga pasti tidak akan bisa menahan amarah kamu di masa depan. Warrior yang menghela nafas ringan, tanpa berbicara omong kosong, sosoknya bergerak, memegang pedang Kong Sun di tangannya dan mengarahkannya pada Mona Feng. Mona Feng mendengus dingin dan hendak bergerak. Pada saat ini, cahaya keemasan meledak dari tangan warrior yang. Kemudian, seutas tali emas keluar dari tangan warrior yang, dan tali emas menembus ruang secara langsung dan muncul di depannya. Senjata Dao. Mata Mona Feng menciut. Dia tidak menyangka warrior yang masih memiliki senjata Dao. Dia terkejut. Saat ini, sosoknya bergerak dan muncul lebih dari 10 meter. Namun, begitu dia mendarat, tali emas itu menghilang dengan aneh.
Ketika dia muncul kembali di tempat yang sama, itu sudah menempal padanya. Pada saat ini, warrior yang telah tiba di depannya, dan pedang Kong Sun di tangannya menggorok leher Mona Feng dengan keras. Mona Feng ngeri dan baru saja ingin mengeluarkan energi hitam, tapi dia ngeri menemukan energi hitam di tubuhnya sepertinya terkunci oleh sesuatu dan tidak bisa bergerak sama sekali. Habislah. Ini adalah pikiran terakhir dalam pikiran Mona Feng, dan kemudian kepalanya terbang keluar. Wajah Han Qian dan yang lainnya di atas langit tampak suram dan menakutkan. Mereka tidak menyangka bahwa warrior yang benar-benar mengeluarkan senjata Dao lagi. Berapa banyak senjata Dao yang dia miliki? Wajah Han di situ juga sedikit murung, karena tali dewa pengikat ini milik kerajaan Dinghan. Pada saat kepala Mona Feng baru saja terbang keluar, medan tiba-tiba berubah. Seorang wanita muncul dengan aneh di belakang warrior yang, lalu menamparkan punggung warrior yang dengan tamparan. Warrior yang langsung berbentuk busur dan terbang terbalik. Master alam bangsawan tingkat 9. Serangan diam-diam. Di atas kehampaan, wajah Kaisar Si dan Kaisar Monster masam bersambung.